Ya, selamat sore menjelang malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Malate dimanapun Anda berada. Selamat jumpa lagi di Renungan Malam, Renungan Harian program Renungan Malam Gereja Toraja Jemaat Malate untuk edisi Selasa 2020. Kita patut bersyukur bagi Tuhan karena kemurahannya kita telah melewati satu hari lagi untuk menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan di dalam hidup ini. Sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam renungan malam. Dan sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita dengarkan satu pujian yang berjudul Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan
mencar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan dimuliakan melalui pujian itu, dan semoga kita terus dikenan mengenal Tuhan. Terberkati saudara-saudara untuk talenta yang dimiliki memuliakan Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Nya malam ini, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian Alkitab kita yang akan kita baca untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dari Mazmur 86, Mazmur 86 pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat 14 sampai 17. Mari berdoa. Syukur dan pujian kami patut naikkan di hadirat Tuhan malam ini, karena besar kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari kami telah menikmatinya dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Hidup yang Tuhan anugerahkan ini, dan di dalamnya kami telah juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang tak terhingga. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami. Hikmat Tuhan memberi pengertian bagi kami, sehingga apa yang kami baca, dengar dan renungkan tentang firman Tuhan, sungguh itu dapatlah menguatkan kami untuk menjalani hidup ini, dan bahkan membuat kami merasa tenang, tentram dan damai untuk istirahat dalam tidur kami malam ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 86 ayat 14 sampai 17. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan tidak mempedulikan Engkau. Saya ulangi. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, dan supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Demikian firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Melati yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Bila kita ditanya seseorang tentang orang tua kita,
tentang orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Apakah engkau mengenal? Jawaban kita pasti mengatakan, ya, aku mengenalnya. Aku tahu tentang dia. Misalkan kita ditanya tentang guru kita, pimpinan kita, orang tua kita, orang-orang yang berjasa dengan kita, jawaban kita pasti mengatakan, ya, aku mengenalnya. Mengapa? Karena kita dekat dengannya. Kita selalu bersama dengannya. Bahkan ketika mungkin kita tidak bersama, tetapi sentuhan-sentuhan kasihnya selama kita berada bersamanya tetap terasa. Bahkan ketika mungkin dia di tempat yang lain, kita tetap merasakan begitu nyamannya, begitu terkesannya, begitu kita alami kebaikannya. Seperti itulah kesan seorang pemazmur dalam kaitannya hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia begitu mengaminkan dalam hidupnya bahwa dia mengenal Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan. Melalui pengalamannya, sang pemazmur, yaitu Daud di sini, dia mengatakan sangat dekat dengan Tuhan karena dia mengenal Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Daud sangat dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setia. Inilah yang menjadi harapan pemazmur dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana dia mempertahankan keyakinan imannya untuk tetap di dalam Tuhan. Dan mengajak orang untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kekasih Tuhan, warga jemaat Melati dimanapun berada. Perjalanan hidup kita, kapanpun dan dimanapun, lika-lika hidup yang kita lalui, suka duka perjalanan yang kita tempuh, tentu ada kesan-kesan yang bermakna di dalamnya. Bila kita melewatinya dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan, pastilah kita mengatakan puji Tuhan karena kita melewati dengan aman. Tentu ada titik-titik dan waktu-waktu tertentu di mana kita seakan-akan ditinggalkan Tuhan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu juga di mana kita bisa mengalami suasana yang penuh sukacita dan penuh bahagia karena kita merasa aman walaupun dalam tekanan. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Kita selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, persekutuan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang ada hal-hal yang sering sepertinya benturan yang mengganjal kita, seakan-akan sesuatu yang mendesak kita. Apakah itu mau melemahkan semangat kita, ataukah untuk semakin kita kuat menghadapinya? Karena itu, jika kita bersama dengan Tuhan, pastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita. Seperti yang dialami oleh Daud. Karena itu jika kita membanding-bandingkan pengalaman hidup kita dengan pengalaman hidup pemazmur, mungkin sebagian kecil pengalaman hidup kita yang membawa kita dalam sebuah tekanan, tetapi dibandingkan dengan pemazmur. Nah, karena itu percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menempuhnya dengan segala damai sejahteranya. Karena itu percayakanlah kehidupan kita seperti pemazmur.
bagaimana mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dalam seluruh persoalan hidup. Kepastian hidup dalam keluarga rumah tangga kita, entah itu kebutuhan ataukah pekerjaan kita atau hubungan kita dengan siapapun. Selalu dan selalu jalani dan lakukan itu untuk sebuah keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa berjalan dan menjalaninya dengan penuh bahagia. Dekat dengan Tuhan membuat kita merasa tenang, tentram dan damai. Jalani itu dalam hidup kita dan Tuhan terus menyertai. Tuhan dimuliakan. Sebelum kita beristirahat dan berpisah untuk sejenak waktu malam ini, mari kita membawa segenap hidup kita dalam doa kepada Tuhan untuk semua yang telah kita lalui dan apa yang akan kita alami dalam malam ini. Tiada hentinya kami datang menghampiri Tuhan, mendekatkan diri kami pada Tuhan. Karena sungguh dalam kehidupan kami di sini tidak ada Allah yang lain selain Allah yang telah memanggil dan memilih kami dalam Kristus dan menjadikan kami umat ketebusan yang kudus, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri. Dan yang olehnya kami senantiasa menyapa Allah sebagai Bapa kami yang penuh kasih, setia, penyayang dan penuh rahmat. Kami bersyukur sejenak waktu kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Berkenan Tuhan mementeraikan di dalam sanubari kami agar terus menjadi rema dalam hati kami, pegangan dalam hidup kami untuk berjalan pada jalan Tuhan dan hidup menurut kebenaran Tuhan. Sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada, kami terus menunjukkan sikap hidup kami yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan hanya mau menaklukkan segala hasrat dan niat kami di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus senantiasa memenuhi, menuntun dan menguasai hidup kami, mengendalikan kami. Hikmat Tuhan melingkupi kami agar selalu kami kuat untuk menjadikan hidup kami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, malam ini kami akan beristirahat. Mohon Tuhan memeliharakan kami sehingga kami boleh menikmati peristirahatan ini, tidur dengan lelap dan melepaskan segala keletihan, kelelahan kami. Sehingga esok pagi kami yakin dalam kuasa dan kehendak Tuhan pula lah kami dapat dibangunkan dengan semangat baru, kekuatan yang baru dan bahkan penuh harap kesehatan baru Tuhan anugerahkan supaya kami dapat menapaki dan menempuh kehidupan kami hari esok dengan penuh sukacita dan bahagia pula. Sebelum semua ini kami lalui dan sebelum kami larut dalam peristirahatan kami pun kembali mengingat segala jalan hidup kami yang kadang banyak melupakan Tuhan, melalaikan panggilan Tuhan, tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon ampun atas dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadirat Tuhan. Kami juga terus berdoa dan bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang telah kami alami, bagi kami yang masih ada hingga hari ini, yang menikmati hidup yang penuh sehat sejahtera, dan bahkan bagi saudara-saudara kami yang sudah disehatkan dan dipulihkan dari sakit penyakit mereka. Kami bersyukur atas kesembuhan yang telah dialami oleh mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang masih terus menjalani pergumulan itu dan terus mendekatkan diri pada Tuhan, oh Tuhan kasihani mereka sehingga dalam perawatan yang masih mereka terus alami, baik di rumah maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu yang disiapkan pemerintah, di sana pun kekasih-kekasih Tuhan sungguh mengalami hadirat Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Dan kami percaya dalam
tuntunan kasih, urapan dan berkat Tuhan melalui upaya-upaya dan tindakan-tindakan perawatan yang mereka alami, baik dari keluarga maupun dari tim medik, semuanya boleh mendatangkan kesehatan yang baru, semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesembuhan dari Tuhan. Sehingga hari-hari esok pun mereka juga dapat dibebaskan dari segala derita dan sengsara itu, sehingga dapat kembali menjalani hidupnya dengan sukacita dan penuh bahagia dalam Tuhan. Diberkati setiap keluarga yang memberi perhatian, perawatan, ditanamkan dalam diri mereka kasih sayang yang tidak akan pernah pupus dalam hidup mereka. Demikian juga bagi para medik untuk dapat melayani setiap pasien dengan penuh kasih, agar di dalamnya pula mereka dapat beroleh sukacita dan diberkati senantiasa hidupnya. Oh Tuhan, kami juga terus memohon pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang kami angkat di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Kami senantiasa berharap bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami bisa dipersekutukan untuk menjalani pelayanan ini dan menyaksikan terus bagi dunia bahwa Tuhanlah yang kami layani di sini dan Tuhanlah yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami mohon anugerahi kami semua hati yang bijaksana, pikiran yang cemerlang untuk selalu saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain dengan segala keterbatasan yang kami alami dan kekurangan yang kami jalani. Karena itu kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kami diperlengkapi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, bahu-membahu dan bergandengan tangan untuk mewujudkan kehendak Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini dan menjadi kesaksian kami bagi dunia sekeliling kami. Diberkati majelis jemaat untuk selalu proaktif dalam kegiatan ini, jemaat Tuhan untuk terus mendukungnya, dan demikian pula para pelayan-pelayan tetap setia untuk sehati sepikir mengangkat pelayanan ini dengan baik agar Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, dari segala kekurangan-kekurangan yang kami alami, baik sarana-sarana yang kami masih penuh dengan keterbatasan ini, kami berharap bahwa dalam tuntunan dan kasih setia Tuhan, Tuhan dapat membuka jalan bagi kami untuk ke depan kami boleh melengkapinya dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur atas kemurahan Tuhan yang telah nyata bagi beberapa saudara-saudara kekasih yang secara pribadi selama ini boleh memberikan alat-alat mereka untuk kami boleh gunakan dalam mengembangkan pelayanan ini. Semoga semua yang telah mereka lakukan bagi kami di sini, Tuhan terus memberkati mereka sehingga juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain di mana mereka berkarya. Oh Tuhan, berkenanlah pula memberkati setiap rumah tangga yang telah berperan dalam banyak mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan kepada pribadi-pribadi yang belum sempat memberi dan menyatakan dukungannya, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menggerakkan mereka, bahwa pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan dan acara ini adalah acaranya Tuhan. Kami semuanya lah bagian dari orang-orang yang diberi kesempatan untuk mengambil bagian di dalamnya. Sehingga setiap peran apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan, semua itu menjadi bagian dari persembahan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Diberkati talenta saudara-saudara kami untuk terus dikembangkan melayani Tuhan, dan lebih banyak orang yang dapat terlayani dengan baik. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dengarkan kami datang berdoa bersyukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah untuk malam ini, izinkan kami bersama dengan tim multimedia dan para pelayan pengiring majelis gereja yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga malam ini kita selalu bersama-sama dalam rangkulan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita berharap kita akan berjumpa hari esok dalam episode yang berikutnya. Tuhan memberkati.